Jadi tolong masuk ke sini, Ctrl F 2025. Iya lama banget ya. Servernya horor ya. Mending kita bikin sendiri server kali. Parah. Aduh, servernya lama. Salah cybersecurity lagi salah. Ini ya, big data ya. Oke. Tolong enroll di sini. Oke, ciri khasnya cuma ini doang nih. Nomornya 113. Jadi nanti masuk ke kuliah apa aja, ganti nomornya ke 113, masuk ke sini. Terus nanti ada enroll me, diklik. Passwordnya ITTS 2023, bukan 2025. 2023, ITTS-nya gede. Udah, daftar. Terus kerjain kuis. UTS UAS-nya belum saya, kemarin rencananya mau bikin, lupa melulu. Kemarin katanya kuis cuma sampai orange doang. Emang kuisnya cuma sampai orange. UTS UAS juga cuma sampai orange. Jadi mumpung saya masih berbaik hati, yang lain belum ada kuisnya, cuma sampai orange doang, jadi kerjain. Oke, beres ya. Terus sebetulnya materinya orange mau saya bikin cuma setengah kuliah. Ini ada orange. Orange gampang, tapi saya bikin cuma setengah kuliah. Ntar kalau mau nyoba sendiri orange bisa di-download di sini lah, orange data mining. Ada beberapa praktek. Satu orange bisa di-download. Oke. Kenapa kita pakai orange? Soalnya ini yang paling gampang. Paling gampang buat diobok-obok. Dan ini saya pakai buat ngajar eselon 1 di BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, Kantor Staf Presiden. Pakai ini ngajarnya. Soalnya kalau disuruh ngoding pakai Python pada pingsan semua. Jadi ini yang pertama pakai orange. Oke. Orange bisa di Windows, bisa di Linux, nggak masalah. Beres ya. Nah, orange sudah. Terus yang kedua, ini yang R saya nggak pakai. Soalnya akhirnya jarang orang pakai juga akhirnya. Jadi R nggak dipakai, diloncat aja. Sekarang kita masuk ke Python, langsung loncat. Ini semua Python semua, sisanya Python semua. Jadi saya langsung loncat ke Google Colab. Dalam Google Colab kita akan main TensorFlow sama Keras. Itu semuanya Python. Gitu ya. Jadi sebetulnya cuma 2 teknologi yang dipakai, satu Orange, satu TensorFlow. Pakainya di Google Colab. Gitu ya. Jadi setengah kuliah akan pakai Orange, setengah kuliah pakai Google Colab. Itu programmingnya. Terus mungkin 1-2 kali pertemuan kita coba bikin chat GPT sendiri di server yang di atas. Server lagi. Iya, harus nyalain server. Apanya? Server. Server yang server yang itu ada di mana? Jupiter mana? Bukan yang kemarin ada 2 kan? Iya, di atas. Satu udah. Oh, dulu di atas. Berarti Kamis itu salah satu hari Kamis kita akan nyoba nyalain satu server. Format jadi Ubuntu, terus kita bikin chat GPT lokal di situ. Beres ya. Jadi perhatiin materinya Orange, Python, bikin chat GPT lokal. Oke. Terus satu lagi yang ini asal tahu nih duitnya kenceng banget nih. Jadi kalau belajar beneran. Kalau bisa, bukan cuma belajar, kalau bisa coba jadi narasumber webinar, ngomong sama Mei. Saya pengen ngomong soal apa? Bukannya apa-apa. Kalau lu cuma belajar, lulus, nggak punya bukti bahwa kita pernah jadi narasumber segala macam, buat ngelamar kerjaan lebih susah. Kalau kita punya bukti, kita jagoan ngerti ini dan pernah jadi narasumber, ngelamar kerjaan lebih gampang. Gitu. Jadi urusannya
Ini yang namanya webinar segala macam sih biar nanti cari kerja gampang sih, urusannya itu aja, dan harga mahal gitu ya. Ini yang baru datang udah tahu belum ininya, URL-nya ini ya, 113. Masuk kuliahnya di Open Course 113, kerjain semua kuisnya cuma orange sekarang, yang lain kuisnya belum ada. Masih selamat lu pada, kuisnya masih orange doang. Jadi kuisnya orange, UTS UASnya belum dibikin soalnya, tapi dari kuis itu bisa langsung jadi bikin soal UTS UAS sih sebenarnya, cuman belum aja dikerjain. Terus diulang, enrollment key-nya ITTS 2023, ITTS-nya gede gitu ya. Nah, jadi nanti codingnya pakai Orange, pakai Python pakai Google Colab. Kalau berani install Python di komputer sendiri. Kalau bisa install Pythonnya di server, belajar. Jadi nanti ngodingnya di server. Kenapa harus di server? Soalnya nantinya yang beneran, kalau kita ke lapangan beneran kerjaan itu kemungkinan besar datanya diambil dari platform, apakah itu Bukalapak segala macam, datanya dari platform, nanti di back end-nya platform kita jalanin programnya kayak pakai Python, nanti keluar hasilnya di back end semua. Jadi itu nggak diambil ke komputer kita, nggak, langsung semuanya di server sampai keluar hasilnya di server pakai Python. Jadi mainannya kayak gitu. Jadi orang-orang kayak gini mainnya di back end, entarnya main di back end. Dari ID Cloud Host saya bakal dikasih mesin pakai GPU nih sekarang. Ada mesin lagi di sini. Ada mesin enggak, bukan kesini mesinnya, dari sana saya dikasih akses. Jadi kita bisa gitu. Udah ya, Python udah ya. Terus udah gitu nanti kita belajar bikin ChatGPT sendiri. Terus satu lagi yang keempat, kita belajar yang namanya proses mining. Proses mining cara berpikirnya kira-kira gini. Kalau enggak saya kasih lihat aja dulu dikit proses miningnya. Kalau di semua usaha ada yang namanya bisnis proses, mau perusahaan atau mau pemerintah segala macam ada bisnis proses namanya. Bisnis proses itu kira-kira kayak gini lah, kayak algoritma lah. Misalnya kalau ada surat masuk, terus dimasukin kemana, dari situ masukin kemana sampai keluar izin misalnya. Tapi ada proses kan dilewatin. Misalnya surat masuk, terus dilihat syaratnya memenuhi kagak. Kalau nggak memenuhi tolak. Kalau memenuhi kita lihat lagi bagian ininya memenuhi kagak, nggak memenuhi tolak. Terus sampai akhirnya izin keluar. Itu namanya bisnis proses. Kalau ada surat masuk juga, misalnya itu tadi perizinan ya. Misalnya ada surat masuk ke Amanda. Amanda akan kasih ke saya, terus saya akan baca, terus suratnya nanti disebarin. Ini yang harus ngerjain siapa, disebarin itu suratnya. Nah itu semuanya bisa kita tracking. Karena ada catatannya, surat masuk tanggal berapa, disebarin tanggal berapa, itu semua bisa di tracking. Kalau kita pakai sistemnya elektronik, jadi semua proses di tracking. Yang jadi masalah dari tracking itu kita harus bisa ngelihat macetnya di mana. Ini surat ngendon di mana nih? Misalnya si petugasnya kagak baca-baca tuh surat, nah itu harus tegur. Nah gimana caranya deteksi yang kayak gituan? Itu namanya proses mining. Jadi algoritma yang kayak gini namanya bisnis proses. Terus kalau kita mau ngelihat apa yang terjadi namanya proses mining. Nah ini jadi penting banget soalnya dua presiden ngomongin transformasi digital. Jokowi ngomong transformasi digital, Prabowo ngomong transformasi digital. Jadi dia pengen supaya pemerintahnya lebih efisien. Cuman kagak ada yang bisa ngukur. Jadi cuman Omdo presiden lu, bukan presiden gue. Jadi ini presiden-presiden tuh ngomong mau efisiensi, mau transformasi digital. Tapi ukurannya apa? Nggak ada yang tahu. Nah, ukurannya yang ini sebenarnya. Dari sini kita bisa kalau lihat ininya proses mining. Kita bisa ngeluarin gambar-gambar seperti ini sih. Ya lah, tadi mana? Sinilah. Mana dia? Ini dia. Nih.
Kita bisa melihat prosesnya lari kemana, macetnya di mana. Ini kalau yang kayak gini prosesnya banyak kesini. Terus ada proses yang nge-bypass, kelihatan. Jadi kalau ada yang kan kalau kita minta surat apa kan suka di-bypass tuh, ketahuan langsung. Gitu. Yang suka nge-bypass siapa kelihatan. Gitu. Yang nge-bypassin siapa bisa kelihatan. Kalau semua dicatat ya. Nah, ilmu yang ini yang nguasain namanya Heidi. Dan dia belajarnya di Excelotech kemarin. Terus Pak Heru yang ngajarnya dia udah balik ke Belanda, dia pengen S2-nya di Belanda ke gurunya Pak Heru tadi. Jadi yang bisa ini sekarang Heidi. Jago tuh anak. Gitu ya. Jadi duitnya kenceng nih. Bayangin kita ngobok-ngobok organisasi, ngobok-ngobok pemerintah, duitnya kenceng, jangan khawatir. Kalau udah main kayak gini duitnya kenceng semua nih. Karena mereka nggak ada yang ngerti ilmunya. Ya, jadi ntar saya ajarin. Ini proses mining. Mundur satu. Kita masuk ke ini ngomong cepet dulu ya, biar hari ini kebayang semuanya. Terus nanti waktu kita praktek mau ngapain udah kebayang. Jadi nanti buat semuanya hari Senin silahkan ikut kuliah karyawan jam 7 sampai jam 9. Kuliah karyawan 7 sampai 9 malam pakai Zoom. URL-nya tolong disebarin tuh, enggak. URL-nya disebarin. Nah, silahkan ikut. Yang ikut bukan cuman kelas ini aja, yang ikut semua mahasiswa, termasuk calon mahasiswa ikutan kuliah itu. Jadi mereka semua akan curi start. Gitu. Itu hari Senin jam 7 sampai 9. Kita yang jam 7 jam 9 saya lebih banyak teori karena pakai Zoom. Nah, yang beruntung yang reguler. Jadi teorinya ada di kelas karyawan, prakteknya hari Kamis pagi. Kita akan di lantai 3 di lab 2. Nah, cuman tuh komputernya harus dibikin dual boot semua tuh. Ada kerjaan bikin dual boot supaya bisa pakai Linux. Mainan kayak gini kagak enak pakai Windows, sumpah, asli. Udah Linux dah sekarang. Hah? Kurang kuat komputernya. Harus ada, kalau bisa ada GPU biar enak kerjanya. Kalau lu lab 1 GPU-nya parah. Beres ya. Sekarang urusannya ini urusan proses mining beres ya. Nah, tapi nanti kita bentuknya praktek. Praktek gimana caranya kita ngambil data apa transaksi, data bisnis proses, kemudian nanti kita ngeliatin proses bisnis prosesnya kayak gimana visual. Ini beres. Sekarang saya akan masuk ke urusannya bikin ChatGPT lokal. Ini saya butuh waktu sekitar kalau di rumah ngerjain ya. Butuh waktu berapa lama coba buat jadi ChatGPT lokal? Sebut. Hah? Berapa lama? Oh lama. Berapa lama? Tergantung. Pertama kan kalau lagi install pasti nanti ngambil apa namanya modelnya. Model. Nah, tergantung kecepatan internetnya. Oke. Oh, pakai internet sini ya? Lupa. Tapi enggak bro, nanti kalau misalnya udah di kabel itu di atas kencang. Oh, lagi dikabelin. Hah? Emang mau ngabel? Iya. Mana ada kabel? Oh gitu. Udah konek kabel, udah kencang kok di lab juga itu. Oh udah kencang. Ya udah. Bisa bangsanya sejam, 30 menit sejam jadi. Tapi Gitu bisa ya? dikopiin kan ya? Apa? Bisa kan? Modelnya dikopiin. Enggak, lu pada bikin. Iya bisa dikopiin sih. Modelnya nggak tahu bisa kopi kagak nggak tahu sih. Deh. Ini kenapa kagak nyambung gue? Oh, nyambung. Kita masuk di sini masuknya LLM. Oke. Terus masuk yang ini. Olama install Ubuntu 2404 ya. Jangan yang lama. Kalau lama ntar ngomong sama Open AI. Jadi pakai duit itu. Yang lama pakai duit. Karena mesinnya pakai Open AI. Kalau yang mau lama kita open source lama. Jadi kita nggak pakai duit banget. Oke. Nah cara installnya cuma gini doang sih. Si URL sama Nettools nggak penting lah. Kalau Nettools tuh karena saya kebiasaan kalau ngetik ngelihat IP address pakai ifconfig. Jadi saya harus install Nettools. Kalau kita pakai ngeceknya pakai IP apa, Nettools nggak usah dipakai. Gitu ya. Nah, saya install si URL,
Olama cuma satu kalimat ini doang, Olamanya keinstall, udah cuma satu ini doang, selesai, beres, keinstall. Ini butuh waktu mungkin sekitar 10 menit, 15 menit ngedownload. Udah gitu Olama dijalanin, terus kita pull model. Nah, pull model bisa banyak model, kita ambilin. Tergantung kita mau model apa yang di-download. Dah, kalau udah di model di-download, nah terus kita bisa install interface GUI-nya. GUI-nya sangat mirip banget sama ChatGPT. OpenAI. Sama. Cuman yang GUI yang belakangan, saya baru lihat lagi GUI belakangannya ini yang Open Web GUI, dia bisa kita kasih training dokumen. Jadi kita upload, kan ini kita udah punya model nih. Udah punya model. Kita bisa upload dokumen tambahan untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi misal kita kerja di perusahaannya pengen bikin help desk, jadi orang bisa nanya tentang produknya dia. Ya udah, semua dokumen tentang produknya dia diupload dulu, PDF diupload. Jadi kalau ada orang nanya tentang produk itu, langsung punya jawabannya. Gitu. Jadi ini bisa spesifik buat satu perusahaan, satu instansi, satu apa. Jadi kalau yang spesifik, dia pakai mainan diupload dokumen. Cuman saya lagi ngoprek nih sekarang, ya ntar bisa ikutan ngoprek sih. Intinya gini, dia punya masalah. Tiap kali, jadi kalau yang tadi, yang spesifik tadi, kita harus upload dokumen dulu kan, baru dia bisa ditanyain tentang informasi yang ada di dokumen tadi. Ini bayangin skenario-nya gini, ini ada customer, ada user masuk ke website ini, dia pengen nanya tentang produk itu. Masa dia harus ngupload dulu dokumen, kan geblek ya. Jadi saya lagi coba ngoprek, bisa nggak nih dokumen taruh di database aja, udah diem di database, terus kalau dia nanya ke database-nya, baru masukin ke Olamanya. Jadi database-nya lebih statik, ada di situ terus, nggak usah diupload lagi. Teknik itu namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Teknik itu namanya RAG. Nah, RAG-nya dia nggak pakai database soalnya yang ini. Nah, di sini ada catatan-catatan. Nah, ini masih eksperimen ya, jangan khawatir. Bagiannya ini eksperimen. Ono juga belum jadi. Lagi cari cara yang paling bagusnya yang mana. Nah, ini catatan saya ngoprek RAG-nya ada di sini. Bisa dilihat. Oke, nanti bisa dicobain. Masing-masing silakan nyoba. Nanti kasih tahu ke saya mana yang bagus. Kan demen kalau ngajar, dosennya juga kagak tahu. Lu pada yang ngoprek. Nah, bagian ini ngoprek. Bagian yang rek ini ngoprek. Duitnya ada di sini. Duit kencengnya ada di sini. Sekarang kalau mau tahu yang kita kerjain, kita lagi bikin ini buat DPR RI. Satu lagi mau kita bikin lagi buat Pemkot Tangsel. Kayak gini ya. Bentuknya kayak gitu. Cuman reknya yang masih serunya di rek. Kalau lamanya udah gampang lah, tinggal install bentar jadi beres. Terus GUI-nya udah gampang. Reknya yang belum tahu yang mana. Pilihan reknya banyak soalnya. Nanti ada database-nya juga pilihannya banyak. Ada Chroma database, ada PostgreSQL, ada macam-macam database-nya. Kita harus nyoba yang mana yang paling bagus, paling stabil. Gitu. Beres ya. Tapi itu nanti di lantai 2. Dan kalau bisa bantuin yoga buat beresin tuh lantai 2 tuh. 3 itu ya. Nah, itu urusannya Olama ChatGPT. Jadi saya mundur dari belakang ya. Bisnis proses pakai proses mining, nanti diajarin caranya juga nggak susah, tapi pakai Python banget. Kalau si Heidi dia nggak pakai Python, dia curang deh. Dia makanya Pro M. Iya. Mana? Pokoknya proses mining lah. Proses mining. Nih. Software. Iya lah. Kok kayak gini sih? Ini nih Prom.io nih. Bukan ya? Nih.
Promtool.org. Ini nih promtool.org. Ini nih. Ini mainnya Java. Belakangnya Java, jadi GUI enak. Kalau saya makainya PM4Py, PM4P. Nah, itu makainya command line. Kalau yang ini pakai GUI. Ini lebih enak mainannya. Silahkan dicoba dua-duanya. Saya lebih familiar sama PM4Py. Kalau si sebenarnya Heidi dia makanya Pro M gitu. Jadi coba aja yang itu. Nah, sekarang balik lagi. Ini udah beres. LLM beres. Sekarang kita masuk salah. Masuk ke TensorFlow. Oke. TensorFlow. Masuk ke sini wiki, masukin kata kuncinya TensorFlow. Ini belum saya masukin ke dalam kuliah. Ini saya lagi nyiapin materi buat kuliah. Tapi ini udah mulai dicoba, udah lumayan lah. Contoh-contohnya udah pada jalan sebagian udah saya cobain. Nah, di sini dijelasin ada dua versi TensorFlow. Satu pakai Google Colab, jadi online aja, pakai browser jalan. Satu lagi saya cobain offline. Jadi di komputer kita, di laptop kita install Python, TensorFlow segala macam lokal. Yang offline ini dibutuhkan kalau kita kerja di perusahaan. Di back end kita harus install semua lokal. Nggak mungkin kita pakai Google Colab kalau udah di back endnya server perusahaan. Jadi kita harus main lokal, terus nanti semua data diambil, terus kita proses di back end. Mainannya command line semua. Di sini main command line semua. Terus ya. Ini yang komputernya Linux berapa orang sih? Semua masih Windows. Ya, paling 99% Windows nih. Si Heidi komputernya udah Linux dia. Udah pada ganti. Jadi yang walaupun duit kenceng, ganti tuh format, ganti Linux. Duitnya kenceng, makanya Windows susah. Ini aja wamennya Dignas lagi ngejar saya. Wamen Dignas ngejar saya. Intinya sederhana aja. Mereka nggak sanggup bayar Microsoft, mereka nggak sanggup bayar Google. Jadi kan selama ini sekolah-sekolah pakai Microsoft, pakai Google, dan itu ada royaltinya, ada lisensinya. Yang bayar siapa? Sekolah-sekolah. Yang bayar Dignas kan? Dignasnya pening kepala dia. Di sekolah kan ada ratusan ribu sekolah di Indonesia. Lu bayangin ratusan ribu sekolah kali berapa lisensi? 500 ribu. Kalau buat perorangan 500 ribu mungkin masih oke ya. Lu bayangin 500 ribu kali 200 ribu berapa itu? 500 kali 200 1000 ya? 10.000 ya? 10.000 ya? Bener nggak? Hah? Ya pokoknya TTA. Lu bayangin duit triliun, nggak ada barangnya, dikasihin ke Google sama Microsoft, sakit hati kan? Jadi mereka lagi ngejar saya, gimana caranya sekolah-sekolah bisa pakai open source buat belajar programming, buat belajar AI. Ngejar nih, Wamen yang ngejar langsung udah. Posisi ngejar, si Ono sampai bengong-bengong. Nih serius sekarang pada ngejar, dulu mah kita dicuekin. Kan dianggap orang miskin, nggak mau bayar lisensi kan dianggap orang miskin. Sekarang dikejar-kejar, sananya nggak sanggup bayar ternyata. Nih, oke sekarang ini silahkan dicoba. Saya kasih ini cara install di Ubuntu-nya ada di sini ya. Nih cara installnya, dikasih lihat cara installnya. Nah, nanti ngodingnya ini udah ngodingnya udah kayak gini-gini sih. Ini ngoding langsung. Ini bisa jalan di Google Colab, bisa jalan di komputer kita di command line di Python backend jalan. Ada saya sip kan? Mabok lu. Semester lalu saya cuman orange doang. Sekarang bongkar. Masukin yang gila-gila. Tapi harganya mahal. Deh, ini beres ya. Silakan dicoba-coba sebelum hari hanya. Kemungkinan sih nggak akan ada kuis sama ujian ini, nggak ada. Tapi anak semester depan lagi bakal ada. Yang semester ini masih selamat loh. Cuma ada kuliahnya doang tapi nggak ada ujian, nggak ada kuis.
Tapi ini duitnya kenceng banget, jadi tinggal milih. Kalau nggak mau masuk juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kan duitnya mengerikan di sini. Tinggal milih aja sih. Nah ini beres, sekarang masuk ke Orange. Sini, dia bisa di Windows, bisa di macOS, bisa di Linux. Intinya Orange kayak gitu. Saya langsung jalanin ya. Cara nginstallnya, kalau nggak cara nginstallnya dulu. Cobain cara install di sini cuman yang di ini doang. Cuman di Linuxnya doang. Nih. Ini cara installnya yang ini yang recommended ini ya. Ini pakai Ubuntu 24.04.1. Kita harus install ini dulu. Terus install bikin virtual environment. Terus yang ini yang penting. Soalnya kalau Orange di-install apa adanya buat mainan analisa teks nggak jalan ini, jadi saya harus install ini tambahan. Oke. Baru di-install Orange-nya. Kalau si Yoga ikut yang hari Senin, waktu itu masih nggak jalan tuh, nggak jalan. Jadi ternyata gara-garanya di komputer tempat saya nge-zoom, saya belum selesai install. Yang selesainya di laptop ini. Jadi saya pikir perasaan udah selesai installnya jalan, kok nggak jalan ya? Padahal dia jalannya di komputer sebelah. Gitu. Gara-gara saya komputernya ada dua kan, satu desktop buat kalau di rumah pakai desktop, satu lagi laptop buat di sini. Laptop ini kalah kenceng sama desktop, makanya lebih enak di desktop kalau mau ngoprek-ngoprek. Kalau yang ini mah cuma buat demo-demo doang. Beres ya, tolong diinstal. Nah, cuman kalau nanti di Windows, saya nggak bisa ngejamin word cloud-nya hidup. Itu aja. Word cloud tuh yang kayak gini nih. Word cloud. Nih, kayak gini word cloud. Jadi Orange punya kemampuan bikin word cloud juga. Tapi kalau tadi nggak diinstal, pendukungnya nggak keluar nih word cloud. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Sarannya gini deh, kalau bisa sih mulai nginstall di komputernya masing-masing, coba mainan ginian. Oke. Terus ya ini pilihan hidup ya, mau masuk bidang yang apa terserah. Cuman kalau punya ilmu yang ini, mau bidang apapun, ini jadi bikin nilai plus banget bidang itu. Misal kita pengennya masuk ke digital marketing, ditambahin AI, harga kita jadi naik banget. Kita masuk cyber security, tambahin AI, harga nilai kita naik. Mau masuk apalagi ngoding, tambahin AI, tinggi banget. Jadi ini masuk ke semua bidang. Dan ini tidak cuman di IT aja, ini masuk ke semua jurusan sebetulnya. Mau ekonomi kek, mau farmasi kek, mau apa, ini masuk semua. Gitu. Dan kejadiannya tuh kemarin tuh apa ya? Pokoknya jadi ada dia orang ekonomi kalau nggak salah, ekonomi. Dia bisa nganalisa. Cuman suruh ngodingnya dia nggak bisa. Kita kan bisa ngoding, suruh analisa nggak bisa. Jadi mereka semua pasti minta kerja sama kita yang bisa ngoding. Ini bayangin mereka semua tuh semua ya. Semua, termasuk saya itu ngajarin BPKP, BPK, kantor staf presiden, semuanya minta tolong diajarin. Pas diajarin tetap aja pusing, nggak ngerti pono. Karena otaknya nggak nyampe buat ngoding, padahal gampang sih. Udah saya ajarin gampang. Nah sekarang bukunya, ini udah beres ya. Bukunya bisa diambil di sini, s.id/. Coba kelihatan nggak sih? Saya ambil, saya inilah. Ini gampang ingatnya sih sebenarnya. Copy, gedein dulu ya. Salah. Oke. Ini alamatnya. s.id free OWP ebooks. Bukunya di situ. Oke. Tapi bukunya bukan cuman Orange doang ya, termasuk cyber security segala macam ada. Saya kasih lihat deh bukunya.
Ini bukunya. Khusus buat buku tentang AI-nya ada di nih Onowe Purbo, buku pegangan implementasi artificial intelligence. Itu bukunya yang benernya. Oke, silahkan dibaca ini. Cuman bukunya masih belum lengkap urusan yang Python-Pythonnya belum lengkap. Ini kalau udah materi kuliah Pythonnya selesai, saya bikin buku satu lagi yang Pythonnya dikeluarin. Ini coba saya klik. Nih, buku pegangan implementasi AI, machine learning sama big data ya. Bisa diambil. Ini kalau dilihat dalamnya orange semua. Sebagian besar orange lah. Ini kalau dilihat nanti orange. Ini yang bagian 1, bagian 2 mah masih teori. Nah, ini udah mulai ada orange nih. Aplikasi Orange Data Mining, instalasi Orange, contoh prediksi sederhana segala macam. Oke. Terus analisa data koperasi UMKM, oke. Terus digital marketing. Nah, yang bagian yang mulai akan berkembang, yang ChatGPT lokal. Terus di sini ada TensorFlow, itu sama di sini yang buat proses mining. Ini masih satu bab. Nanti saya lagi bikin buku satu lagi. Ini Orange-nya udah dibuang. Buku yang satu lagi isinya Python segala macam. Oh, udah full coding. Udah full coding. Yang ini buku ini targetnya buat orang-orang pimpinan yang nggak ngerti ngoding, yang hidupnya kasihan. Pengen belajar banget gitu ya Pak. Pengen belajar banget. Jadi sebagian besar pimpinan Republik Indonesia udah tahu yang namanya AI, udah tahu AI itu bisa bermanfaat, tapi nggak pernah lihat yang namanya AI, nggak tahu cara makainya, nggak tahu di belakangnya filosofinya segala macam. Itu yang jadi masalah. Akhirnya AI jadi pengadaan barang. Gitu. Yang nyebelin pengadaan barangnya tuh harganya miliar triliun. Udah gitu kita yang bayar itu. Padahal kita bisa bikin, kan sakit hati. Mendingan tuh duit 1M buat kita ya. Iya. Jadi 50-60. Jadi isinya sakit hati sih. Ini beres ya? Oke. Nanti bukunya bisa dilihat, silahkan dilihat-lihat. Nanti kalau dilihat nggak beda jauh sama kuliah saya Orange yang ini. Oke. Ini beres. Sekarang kita coba ngoding. Masuk sini. Si Orange saya taruh di mesin virtual. Nih, Orange. Saya jalanin. Start. Sengaja nggak ditaruh di dalam desktop saya biasa. Soalnya kalau nanti ada salah install segala macam, kalau ditaruh barengan sama desktop tempat kerjanya, kalau ada salah install, saya harus format semuanya. Jadi pening kepala. Soalnya probabilitas salahnya lumayan. Jadi bisa salah installnya, jangan khawatir. Kalau udah salah, delete, install ulang. Soalnya pusing. Hah? OS-nya install ulang. Itu kebiasaannya Ono. Soalnya Ono nggak mau pusing kepala. Jadi daripada saya install di tempat kerja, udah bikin mesin sendiri, install di situ, salah, delete. Gitu. Beres ya? Nih, ini udah mulai jalan. Jadi kalau mau kita pakai Windows nggak apa-apa. Terus install VirtualBox. Dalam VirtualBox-nya install Ubuntu 2404. Terus baru install Orange, install apa segala macam. Tapi kalau saya cenderungnya gini, Orange berhasil, mau eksperimen yang lain, bikin lagi mesin baru sih. Kalau itu yang cloning ori, jadi nggak usah. Oh iya boleh, cloning ori, bikin dulu yang kosong, Ubuntu ori kosong, di cloning install Orange, ori lagi di cloning install Python, jadi begitu. Nggak apa-apa kalau itu nggak masalah. Oke, sekarang cara jalaninnya. Kalau udah kayak gini udah kayak sebenarnya di sini udah ada proses mining juga sih, ada 2 nih sekarang. Cuman yang Pro M-nya nggak diinstal. Oke, sekarang clear layar ls. Di sini ada makhluk ini, Orange Environment. Saya harus bikin virtual environment di situ.
Jadi caranya virtual environment Python sama dengan Python 3 Orange. Ini saya aktifin virtual environment situ, saya kasih tahu virtual environment-nya adalah itu. Sekarang saya aktifin source orange environment bin activate. Aktif udah. Aktifnya ciri khasnya di sini nih. Ada ini makhluk ini ya. Kita tahu ada di virtual environment-nya orange. Nah, konsekuensinya adalah dia sekarang ekosistemnya udah beda sama ekosistem laptopnya ini. Jadi udah bisa beda, dia bisa bedain sih. Nah, sekarang kita jalanin. Cara jalaninnya saya clear dulu layar biar enak. Orange canvas. Jalanin. Boleh nggak? Boleh lah. Galak. Nggak ada yang berani ngomong. Langsung dia. Langsung diem bro. Langsung diem. Parah. Oke. Ini ya. Ini udah jalan. Nah, buat pemula di sini ada example. Klik example. Ini buat pemula doang nih. Example. Ini ada contoh-contoh program yang bisa kita pakai di sini. Ini beres ya? Iyalah. Wait. Ini bisa lihat perintah contoh-contoh program. Programnya semua kayak gini bentuknya. Programnya kayak gini semua bentuknya. Oke. Alah. Remote Kan sambil virtual. Iya virtual. Ya begitu deh. Ini pakai laptop ini soalnya kalau kayak di rumah lebih bagus, lebih cepat. Oke. Udah ya. Nah, sekarang saya gedein. Sekarang saya kasih lihat masalahnya dulu sebelum masuk ke sini. Contoh masalah. Ini contoh masalah. Oh iya, ini saya punya ini dataset buat ngoprek-ngoprek segala macam di dalam folder orange. Folder ini ada di mana? Ada di sini sebenarnya. Google Drive. Cuman ini saya belum bikin URL pakai SID, jadi URL-nya masih panjang banget nih. Ini ada orange ini. Dataset itu ada di sini sih sebenarnya. Cuman kalau mau di sharing panjang ini. Jadi ini ada semua sih sebenarnya ini. Ada persis datasetnya ada. Saya copy udah ke Google Drive. Cuman kalau mau di copy ya udah, tolong ingetin saya buat bikin SID-nya biar gampang ingatnya. Ya udah. Parah. Nih. Masih kosong berapa? Dapat yang premium bro. Hah? Saya dapat yang premium. Nggak tahu. Pokoknya sehari satu aja. Itu bukan ya? Pokoknya ada SID. Saya mah nggak butuh premium banget sih. Dari Pandi. Nggak penting lah. Cuman butuh buat gitu-gitu doang. Kopi tuh Ini berapa? Sini. Berapa GB bro? kecil kok. Kecil. Copying. Berapa GB rumah? Cara ngelihatnya gimana nih? Udah saya mana? Klik kanan bro. Klik kanan yang punya orange ya, folder orange. Hah? Folder orange di kanan. Tuh folder orange Eh. ada di bawah. Properties. Oh 2 giga. Oh muat. Enggak. Oh iya bener 2 giga. Oh ini ada dataset dari Kaggle soalnya. Oh. Bisa di delete sih. Yang diupload ke mana sih namanya? Ke Google Drive. Dataset Kaggle-nya nggak ada. Oh. Jadi lebih ntar di delete aja dataset Kaggle-nya. Deh. Deh. Sekarang jadi udah ada ya. Ini saya kasih contoh. Kalau kita punya data seperti ini, bentar. Ini masuk tempat lu bukan? Orange. Juga formatnya XLS doang atau PDF juga bisa bro? PDF bisa, XLS bisa. Suka-suka sih. Ini XLS ya. Teks juga, TXT juga bisa. Ini contoh data seperti ini. Oke.
Oke, ini data beneran, ini bukan data bohongan, ini data beneran loh ya, hati-hati. Ya. Ini data beneran. Ini data usaha kecil menengah di Bekasi. Ini ada 1.000 usaha kecil menengah di Bekasi, ada 1.000. Jadi si Kementerian Koperasi sama UMKM punya data 13 juta. Waktu ngobrol sama saya, menterinya ngomongnya cuma gini aja, no, gimana caranya kita bisa ngupdate data? Buset tuh. Jadi yang ditanya itu cara ngupdate data. Kalau saya udah ngeliat data segede gini, bukan urusan update dong yang ada di kepala ya. Kita bisa dapat apa dari data seperti itu kan? Ngupdate mah urusan belakangan lah. Yang penting data, coba sekarang lihat datanya kayak gini. Kesimpulan apa yang kita bisa dapat? Hah? Omset. Terus dari omset apa? Kesimpulan apa yang bisa dapat? Apa omset hubungannya dengan apa coba? Oh, maksudnya iya bisa. Nah, nentuin angka rata-rata dari mana? Dari bagi data. Ini diambil di rata-rata ya? Iya. Padahal tiap daerah beda loh. Tiap daerah pasti beda kan? Nggak mungkin sama tiap daerah. Artinya lu harus bikin rata-rata tiap daerah, lu mampus lu. Dan kita, jadi kalau yang namanya AI, machine learning, kita udah nggak bisa pakai if then. If dia di bawah rata-rata, then bantu. Nggak kayak gitu cara mikirnya machine learning. Jadi kita ngambil klasifikasi urusannya. Gimana caranya si mesin ngambil klasifikasi gitu. Maka algoritma klasifikasinya, bukan rata-rata jadinya. Kalau rata-rata kan itu parameter yang kita set dalam kepala. Kalau machine learning dia akan ngelihat, semuanya dilihat, semua parameter dilihat, kemudian dia ngelihat, oh kayaknya ini masalahnya. Di machine learning juga bisa tahu, nanti kita bisa tahu kolom mana aja yang paling dominan, yang paling signifikan, yang paling penting di tabel ini kan kolomnya banyak nih. Kalau data aslinya kolomnya ada 200 kolom loh, datanya 13 juta. Bayangin, segede gitu datanya. Kolomnya 200, ke bawahnya 13 juta. Mabok lu pakai Excel nggak akan kebaca tuh. Jadi udah main mesin semuanya, nggak bisa pakai Excel. Jadi makanya Python. Excel udah nggak jalan. Nah kalau udah pada tahap itu, kita nggak bisa pakai rata-rata. Jadi karena kolomnya 200, jadi kita harus bisa analisa semua kolom. Dari situ, tadinya waktu ngeliat ini juga saya juga bengong. Ini apa ini ya? Udah saya jalanin programnya, mulai kelihatan. Yang kelihatan gini, ternyata usaha kecil menengah kebagi dua. Ada yang modal gede, ada yang modalnya kecil. Jadi kan ini omset nih, sebelah sini ada modal nih. Ini ada modal. Jadi ada yang modal kecil, modal gede ternyata. Yang seru adalah modal gede dijamin omsetnya gede. Kalau modal gede, omset gede nih. Nggak ada urusan sama pendidikan. Lu mau SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, modal gede, omset gede. Gitu. Jadi pendidikan nggak terlalu ngaruh ke omset. Kalau modal gede, buat saya itu jadi nggak menarik. Oke, tinggal orang dikasih modal, duitnya tambah banyak, selesai. Kalau orangnya benar ya. Kalau koruptor mah susah. Nah, yang seru adalah gimana caranya modal kecil, omset gede. Ternyata pas modal kecil kebagi dua. Ada yang omsetnya kecil, ada yang omsetnya gede. Gitu. Yang omset gede, yang omset kecil yang paling gampang. Jadi yang omset kecil itu pendidikannya SD, SMP, SMA. Kayak klasifikasi Titanic gitu ya? Hah? Kayak klasifikasi yang di Titanic gitu ya? Iya, kira-kira kayak gitu. Tapi ini lebih unsupervised learning. Kalau Titanic itu supervised learning. Ini unsupervised learning. Jadi modal kecil, omset kecil. Pendidikannya pas dilihat yang modal kecil, omset kecil, itu pendidikannya SD, SMP, SMA. Usahanya, contoh usahanya adalah gorengan. Gitu-gitu dah. Ya, itu tuh yang depan tuh. Apa sih? Starling. Itu modal kecil, omset kecil. Dan mereka pendidikannya SD, SMP, SMA. Yang seru adalah modal kecil, omset gede. Pas dilihat itu pendidikannya S1, S2. Kenapa bisa beda? Ternyata yang modal kecil, omset gede, pendidikannya beda, dan mereka rata-rata pakai teknologi, pakai digital marketing.
Nah, kesimpulannya apa? Bangsa Indonesia ini sebagian besar pendidikannya SD, SMP, SMA. Sebagian besar. Jadi kalau tahu statistiknya sih kita 90% bangsa Indonesia pendidikannya SD, SMP, SMA. Konsekuensinya dengan pendidikan seperti itu dijamin halal, lu kasih duit. Kan ini ada duit utangan ya, apa kredit usaha kecil apa gitu-gitu kan ada dari bank ya. Kayak gituan ya. Lu kasih duit nih orang-orang. Pendidikan cuma SD, SMP, SMA dijamin halal, omsetnya juga kecil. Karena pendidikannya nggak tinggi. Nah, pas dia S1, S2, S3 dikasih modal yang sama, dia akan beda gede karena dia pakai digital marketing sama e-commerce sama teknologi segala macam. Konsekuensinya adalah ternyata bahwa teknologi hanya bisa bermanfaat kalau orangnya levelnya S1, S2. Nah, ini orang-orang koperasi, perdagangan segala macam kan mulai gembar-gembor nih. Usaha kecil menengah pakai digital marketing segala macam. Dia nggak bayangin nih mereka ngeluarin duit habis-habisan supaya usaha kecil menengah pakai digital marketing, ngomongnya ke orang-orang yang backgroundnya SD, SMP, SMA. Nggak jadi. Jadi kunci utamanya adalah harus merubah orang-orang SD, SMP, SMA jadi S1, baru ini bisa masuk gitu. Tapi kalau cuma ngelihat data gini aja nggak kelihatan loh. Coba aja lihat, nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Nah, kemampuan itu bisa kelihatannya kalau kita sudah mainan machine learning. Gitu. Dan pemerintah lu, bukan pemerintah gue. Parah semua. Banyak yang parah asli. Kalau udah sampai level yang itu udah ngelus dada. Lu pada gue bayar tahu gajinya. Kan makin duit pajak kita bayar. Ya mungkin nggak belum kerasa ya. Saya udah kerasa soalnya. Saya bayarnya mahal pajak. Jadi saya bawaannya ngamuk-ngamuk. Ntar kalau udah mulai kerja kerasa. Lu pada gue yang bayar lu, makan duit saya enak jidat lu. Sakit hati. Ini beres ya. Ini filosofinya. Filosofi yang lain biasanya saya ngomongin, udah sering dengar kan kalau saya ngomongin Google Maps gitu kan udah ya. Udah, Google Maps udah. Sama Tokopedia, iklan di Tokopedia segala macam itu bisa. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sininya. Cara nganalisanya. Nih. Oke. Kalau kita install baru makhluk ini, dia akan install cuma sampai unsupervised learning. Jadi cuman data, transfer, visual, model, evaluasi, unsupervised. Yang bawahnya ini nggak diinstal sama dia. Ini free sih, tapi harus diinstal tambahan. Ini ada image analysis, kita bisa analisa gambar, kita bisa melakukan text mining, kita bisa ngutak-atik teks, kita bisa time series. Time series contohnya adalah nilai tukar rupiah. Contohnya adalah saham. Itu time series. Jadi tanggal sekian nilai berapa, tanggal sekian nilai berapa itu time series ya. Jadi ada satuan waktunya. Dari situ ini ujungnya semua adalah urusannya cuma dua. Makhluk ini cuma dua tujuannya. Satu, klasifikasi. Contoh klasifikasi mah yang ini paling gampang. Ini ya, Google Maps paling gampang klasifikasi ini. Kita bisa lihat di sini. Ini jalan lancar hijau, itu klasifikasi. Oke, jadi tujuan hidup si AI melakukan klasifikasi. Yang kedua, tujuan hidupnya AI adalah buat jadi dukun, buat ngelihat ke depan, forecasting. Contoh paling gampang di sini, kita dari Tangerang ke Jakarta. Ini Tangerang, kita mau jalan ke Jakarta. Nih, lewat sini ya. Ini macet kan? Ini kan leave now. Kalau kita di part add, nih, pindah dulu. Dia cari yang bagus lalu. Nih macet ya. Tolong lihat macetnya nih. Tolong lihat macetnya ya. Warna merah sama warna orange-nya. Tolong perhatiin. Ini di part berangkatnya jam 9 pagi sekarang jam 9. Saya pindahin ke hari Jumat besok. Ini besok ya, Friday. Macet nggak? Hah?
Dia apa? Ini diklik dulu Pak. Mana? Diklik. Klik lagi. Nggak apa-apa, sama aja. Hilang. Hilang. Sabtu lebih hilang lagi. Minggu hilang lagi. Senin. Oh, ini algoritmanya lagi kacau dia. Masih macet harusnya sih. Jadi algoritma macetnya masih kacau dia. Kayaknya datanya ada yang hilang. Jadi kalau dia benar dia bisa prediksi macetnya hari Senin segala macam. Kalau ini ngaco nih. Coba ke tol, Prof. Hah? Tol. Ke tol mana? Maksudnya tol Cipari gitu. Mau pulang kampung. Oh, Cirebon. Pulang kampung Bro. Cirebon. Cirebon. Oke. Nih ya. Tanggal 1 ya. Ini tanggal 30. Berarti tanggal 29. Ini algoritma macetnya lagi kacau. Jadi dia bilangnya lancar. Jadi algoritma macetnya kacau nih. Ini algoritma macetnya kacau, nggak bisa dipercaya dulu nih. Sekarang biasanya sih bisa agak dipercaya sih. Tapi dijamin macet lah. Lebaran mah mau apa juga macet. Nggak usah pakai Google Maps juga tahu. Jakarta sekarang. Iya, makanya Jakarta aja udah. Suruh yang dari Cirebon kemana suruh ke sini. Emang kita lagi banjir ya? Kok ada Jakarta flood sih? Oh, di lalu lintas biasanya Prof itu Prof. Hah? Tipikal traffic kan ya? Mana? Tuh. Nah, kan tipikal traffic tuh. Nah, traffic kan yang hari ini. Yang tipikal itu nanti dia ada jam tanggal-tanggalnya tuh Prof di situ. Oh, gitu. Kan pindah situ Prof. Oh gitu. Coba Tangerang. Tangerang arahin ke Cirebon ya. Cirebon. Tanggal 31 ya 30 sih Lebaran. Tapi kayaknya enggak nih. Masih enggak. Kagak nih. Tuh, masa biru semua? Kagak mungkin lah. Nggak mungkin nih, ngaco. Jadi algoritma macetnya dia masih diobok-obok sama Google kayaknya. Deh. Tapi harusnya sih bisa ngobok. Ya. Deh, sekarang kita akan coba ngelihat yang ini ya. Ini beres ya. Jadi kalau kita nginstall biasa cuman sampai unsupervised. Kalau yang ini caranya dapat image, teks ini segala macam, caranya masuk ke option. Nanti kalau nginstall klik option add-ons. Nanti kita contreng, tambahin. Bukan nambah aja. Ini ada teks, textable, teks, ya, time saving, time series sama image analytic. Diklik aja biar nambah. Ini beres ya. Deh beres, nambah dia. Sekarang kita akan coba eksperimen ngasih lihat gimana caranya mainan makhluk ini. Oke. Paling gampang kalau kita nganalisa gambar. Paling gampang soalnya kelihatan di mata visual. Oke. Di sini ada image analysis. Di sini kita ada menu buat import gambar. Oke. Kita klik aja. Ini belum ngimport dia. Saya coba ambil gambarnya ada di orange, ada di domestic animals. Klik. Ada 20 image sekarang ke import. Oke, udah. Saya pengen lihat gambarnya seperti ini lagi programming ya. Jangan khawatir. Ini yang lagi lihat di layar ini Ono lagi bikin program. Bikinnya setolol ini sih sebenarnya. Udah gitu ngasih workshop dikasih duit bangsa 5 juta kan lumayan ya. Iya. Makan gitu dong. Hah? Ngasih Asli ngajarin gini-ginian doang, duitnya 5 juta. Oke lah, nggak nolak. Hah? Ya udah buat lu 1 juta mau nggak? Ya lumayan. sekali ngisi juga. Sekali ngisi 1 juta. Cuman harus mulai dari kita harus banyak infak sedekah dulu nih. Jadi masuk ke webinar, ngasih workshop di sini gitu. Nanti namanya mulai naik kan? Gitu.
Jadi bikin personal branding tuh waktu di kampus, naikin ke atas. Tapi jujur sih, orang-orang udah pada segen sama mahasiswa ITTS sekarang. Gara-gara anak-anak semester 1, 2, 3 ngomong di webinar. Jadi orang-orang udah mulai ngomong konon nih, waduh itu anak ITTS kok bisa jago-jago ya? Gimana caranya ya? Ya lu belum tahu aja anak ITTS emang jago-jago gitu kan. Kita kan ngomongnya diplomatis, padahal emang jago gitu ya. Udah ya? Sekarang kalau kita pengen lihat gambarnya tinggal diklik aja image viewer, diklik. Oke, tarik. Ini gambarnya makhluknya. Ini ada sapi, ada kuda, ada kambing dan sebagainya. Tugasnya kita adalah melakukan klasifikasi. Kayak tadi di Google Map, klasifikasi. Kalau hijau lancar, kalau merah macet segala macam. Ini juga klasifikasi. Ini pasti ini satu keluarga nih, ayam sama bebek satu keluarga. Ayam sama bebek tidak satu keluarga sama kuda, kira-kira gitu ya. Bisa nggak kita mengklasifikasikan seperti itu? Yang seru adalah kalau kita lihat datanya, ini saya lihat datanya, masuk data. Ini perhatiin, saya enak jidat aja kan, klik ini klik itu ya, karena udah biasa ngibul, 3 bayar 5 juta itu. Ini data table ditarik nih, oke? Kita pengen lihat datanya, tinggal tarik aja. Jadi programming gampang banget sih, udah, klik. Ini data aslinya kayak gini doang. Jadi data asli, cuman isinya nama file, besarnya kilobyte, pixelnya berapa kali berapa pixelnya. Udah stop, habis. Tidak ada informasi kakinya berapa, tidak ada informasi sayapnya berapa, buntutnya berapa, ini berbulu atau berambut, terus warnanya apa, nggak ada informasi itu, nggak ada semua di sini. Beres ya. Nah, bisa nggak kita melakukan klasifikasi dengan kondisi data yang dimasukin tidak ada apa-apanya dan datanya tidak dikasih label, nggak dilabelin loh. Ini kakinya berapa, ini nggak ada label, itu nggak ada. Ini namanya unsupervised learning. Jadi kalau ada labelnya itu supervised learning. Supervised artinya ada manusia yang ngasih label. Kalau ini kondisinya data tanpa label, unsupervised learning, nggak dilabelin. Nah, oke. Supaya bisa ngitung, kita harus ngeluarin fitur dari masing-masing gambar. Ini makhluk kakinya berapa, ini makhluk warnanya apa, ini makhluk sayapnya berapa, harus dikeluarin tuh, diekstrak fiturnya. Cara ngekstrak fiturnya masuk ke sini, image embedding. Oke. Nanti kalau mainan AI, machine learning dan sebagainya pasti sering dapetin kata embed. Embedding tuh sering dapet. Ini image embedding, dia makanya Google Inception V3. Oke. Makhluk apakah itu? Mulai masuk dah lu, mabok. Google Inception V3. Oke. Bukan Kegel, ini Google. Ini neural network. Ini yang nanti diajarin pakai keras, TensorFlow segala macam tuh yang makhluk ini. Oke. Tapi ini lapisannya berlapis-lapis nih, lapisannya banyak banget. Oke, ini lapisannya ada berapa nih? Coba kalau kita klik di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, banyak banget loh lapisannya. Oke, kalau kita mainan neural network yang normal, lapisannya paling 3, 4 kayak gitu. Yang ini lapisannya puluhan ya. Dahsyat ya. Google dia ngelepasin kemampuan buat ngitungnya free, gratis. Ini Google lagi gila nih judulnya. Beres, dia lepasin free gratis. Kita kirimlah data ini, mau kita kirim ke Google Inception V3, kita kirim. Caranya cuma gini aja, ngirim data ke Google, langsung data balik. Sekarang kita lihat efeknya. Ini tadi yang awal gini bentuknya ya. Oke, sekarang kita lihat keluar dari Google bentuknya seperti apa. Nih, nambah. Ini yang N0, N1 dan seterusnya itu ditambahin sama Google sampai 2047. Jadi itu adalah fitur dari si gambar hasil kalkulasinya Google. Kalau tadi saya kan ngomong pakai bahasa manusia ya.
kakinya ada berapa ya, sayapnya ada berapa, ada bulu atau pakai rambut, terus warnanya apa, itu bahasa manusia. Ini bahasa mesin dia. Jadi N0, N1, N2, N3, ini tadi angkanya berapa. Kalau kita pengen kelompokin, tugas kita adalah mencari yang angkanya paling dekat, dikelompokin dengan angka yang sama. Dari 2048 fitur dioptimasi, hitung yang angkanya sama, mampus lu. Ini nggak bisa pakai orang nih udah. Kalau udah kayak gini nggak bisa pakai orang, harus mesin yang optimasi, dan mesinnya nanti bisa tahu, oh oke, ini kelompoknya yang ini. Setelah di maksimum di 2048 fitur tadi, kayaknya kelompoknya yang ini segala macam. Jadi caranya gitu. Jadi ini baru output dari Google. Gimana caranya kita ngelompokin? Nah, ini masuk ke dunia yang namanya unsupervised learning. Karena nggak ada labelnya. Unsupervised learning ini namanya distance. Buat ngukur jarak tuh distance. Masuk ke distance, kirim ke distance. Thread. Udah, gitu aja, ngirim. Nanti cara yang sama akan mirip banget sama di Python yang mau diajarin, caranya kayak gitu juga. Cuma nanti ngoding. Kalau ini kita pakai grafik, gambar, jadi gampang banget. Visualisasi, ini gampang. Nah mungkin cuma tarik garis. Kalau ngoding nanti ada variabel output dimasukin ke variabel input yang satunya lagi, itu ngoding, gitu ya. Cuman kalau kita nggak ngerti nyawanya ini, lu mau ngoding kayak apa nggak jadi. Jadi harus ngerti ini. Yang fatal, yang paling masalah, sebagian besar dosen pas ngajar AI machine learning langsung ngoding Python. Udah gitu mahasiswanya pingsan semua, nggak ngerti. Dan jangan khawatir, itu kejadian sama anaknya Ono sendiri. Jadi anaknya Ono lagi belajar S2 di Presiden University. Semua dosen yang ngajar pakai ngoding langsung komplain ke bapaknya. Yang kemarin sini, Hah? yang kemarin sini. Iya, iya. Bukan. Itu kalau itu dia yang nggak kuliah, yang kakaknya sama adiknya yang kuliah. Nah itu datang komplain sama bapaknya, nggak ngerti pak. Itu diajarin apaan? Nggak ngerti. Tapi kalau saya ngajar dia langsung ngerti, karena cara ngajarnya gini. Jadi asal tahu aja. Ini coba ntar kalau kuliah di kampus-kampus lain, liatin cara dosennya ngasih kuliah, pasti langsung Python, langsung keras, langsung itu neural network apa segala macam, pusing kepala lu gituin. Kalau ini kan kebayang ya, di kepala masih kebayang kan. Nah dari sini, ini distance, ini nggak ada parameternya, nggak ada di sini. Kalau ini ada parameternya, ada berapa lah metriknya apa segala macam, tapi bisa pakai defaultnya dia, nggak usah dirubah. Kita bisa ngelihat sekarang klasifikasinya. Klasifikasi dia nyebutnya cluster, kelompoknya seperti apa. Ini kita masukin sini. Kita pengen lihat kelompok hasilnya berbentuk kelompok. Masukin ke sini. Ini dapat kelompoknya. Ini kelompoknya dia. Oke. Tapi kan males nih baca nih kan. Ada goat, kid, mika, ox, sheep segala macam, males bacanya kan. Nah, supaya enak bacanya, kita masukin lagi ke gambar, image analysis, image viewer, gambar, kita tarik. Oke, gambar masih kosong soalnya saya belum milih. Kita harus select. Nih, ini ada dua ya, ada klasternya, ada gambarnya. Coba kita pilih yang ini. Ini pilih diklik ya. Satu keluarga kan, bener kan? Coba klik yang ini, satu keluarga kan? Coba klik yang ini, satu keluarga kan? Tanpa pernah dikasih tahu, ini punya sayap apa kagak? Ini kakinya berapa? Nggak dikasih tahu loh. Dikasih cuma gambar doang loh. Dia langsung bisa mengelompokkan. Berarti kalau buat taksonomi model bisa diperbarui lagi dengan cara itu? Bisa. Contoh yang paling kerasa kemarin itu COVID dilihat di mikroskop, terus dia harus klasifikasi. Ini virus flu atau virus COVID atau virus apa? Kayak gini caranya. Beres ya? Coba kita lihat lagi ini. Oke. Yang ini kelihatan warna coklat, bisa lari semua. Coba klik yang ini warna putih segala macam. Cuman perhatiin dia salah. Kelihatan nggak salahnya? Iya. Ini perhatiin dia salah nih dua.
Ini gendut-gendut gede, yang ini kecil sebenarnya dua. Cuman kan si Google kan nggak tahu bahwa ini sebenarnya ini sama ini ukurannya beda. Kecuali kalau dibikin ukuran ada beda ukuran gitu ya. Jadi ini nggak tahu dia. Terus kita coba lihat lagi yang ini. Ini kalau nggak gini nih. Ini ada yang lucu, satu kelompok lucu-lucu. Terus di sini ada kelompok unggas, ini salah dia. Jadi dia bisa salah, jangan khawatir. Ini contoh dia salah. Kelompok unggas dapat, ini kelompok lucu dapat, yang ini kelompok sapi-sapian, biri-biri, yang ini kelompok kuda. Dapat 4 kelompok. Gitu. Oke. Kebayang ya? Nah, dengan algoritma yang sama kita bisa ngerubah sih sebenarnya. Ini bisa dirubah nih. Ini buangnya cuma di ini doang, di delete doang dah. Jadi yang penting algoritma yang ini doang kan? Yang penting algoritma ini doang nih. Algoritma ini doang yang penting. Beres? Misalnya kita pengen analisa datanya tadi UMKM. Jadi kita butuhnya distance sama ini ya. Distance sama cluster. Oke. Kita bisa data, kita bisa file. Coba kita cari UMKM tadi. Orange UMKM nih. Ini UMKM ya. Masuk. Load. Oke. Ini gede loh, ada 1000 UMKM. Coba kita lihat datanya dia. Seperti apa makhluknya. Nih, data yang tadi di file Excel masuk ke dalam Orange sekarang. Oke. Ada apa sih di atas? Hah? Oh, lampunya gerak-gerak. Oh, AC. Aduh, ada anomali. Ada yang nemenin. Itu temennya si Yoga emang kayak gitu modelnya. Isi dulu Pak. Kurang sajen. Jadi kita udah punya file, bentuk datanya kayak gini. Bisa nggak kita bikin cluster dari situ? Oke, ini percobaan aja iseng. Kita masukin ke sini. Oke, coba kita lihat clusternya nih sekarang. Ini dia ada cluster, cuman ini bentuknya angka nih. Angka, coba kita ganti ke modal pendirian. Nah, kita bisa lihat dari sisi nih, lihat angka nolnya ya. Nih perhatiin di sini nolnya banyak. Ini nolnya gede banyak. Di sini nolnya lebih dikit nih. Ini nolnya lebih panjang, ini nolnya lebih dikit di sini. Nanti di sini ini nolnya dikit, di ujung sebelah sini nolnya gede lagi. Ini gede nih, nolnya lumayan banyak nih. Daerah sini nolnya banyak. Jadi kita bisa lihat ada yang modal gede, ada yang modal kecil. Nanti dianalisa lagi pendidikannya kayak gimana, yang SD kayak gimana, yang pakai ini gimana. Caranya cuma merubah ini doang sih. Ini tingkat pendidikan ada di sini. Ini ada status mana? Pendidikannya ada pendidikan. Nanti kita bisa lihat di sini tamatan apa dia. Oke. Ini ada tamatan SD, di sini kelihatan SMA, di sini kelihatan SMA, SMP, di atas kelihatan di sini ada diploma 1 2 3, ada sarjana S1, S2, S3, S4, SMA. Gitu. Jadi mulai kelihatan. Jadi cara ngelihatnya gitu klasternya. Beres ya. Dari situ kita nanti bisa ngasih masukan ke kementerian sama lembaga segala macam gini caranya. Ini mereka nggak ngerti loh gini, asli nggak ngerti. Ya khawatir. Parah, mobil dulu tuh. Parah banget. Yang jadi masalah mereka semua kita yang bayar. Sakit hati. Oke. Ini saya punya waktu berapa menit lagi sih? 40. Hah? Ini udah kebayang ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yuk. Kalau misalkan yang gambar-gambar hewan tadi itu, kalau selain gambar hewan bisa? Boleh, dicobain aja. Kalau misal kita mau bedain pakai
orang mungkin yang misal bedain rasnya orang Afrika, ras orang Eropa, Nah. Asia itu bisa. Cina, Iya. Belanda. Ya. Bisa. Dicobain aja. Yang penting ada gambarnya. Iya. Cobain. Kumpulin dulu semuanya gitu. Iya. Ini tadi cuma 20 gambar ya. Kalau kita mau bedain ras segala macam, ya tadi 20 ya kita hitung aja berapa. Jadi cara ngumpulin dataset. Hah? Kalau itu gimana, Bang? Ngumpulin dataset. Foto. Ya moto lah. Maksudnya satu folder atau Itu di satu folder. Ditaruh di satu folder, dia baca folder. Cuman kalau nggak mau pusing kepala, nih caranya kalau nggak mau pusing ya, buat mainan, buat belajar. Kalau nggak mau pusing, coba masuk ke sini Kaggle. Ini salah satu tempat nyimpen dataset. Jadi ada sih dataset kayak gitu, ada yang udah ngutak-ngatik ngoprek, dia nyediain datasetnya. Tinggal kita nyari aja, misalnya apa? People. Ini why do people resign? Harus dicari sih black people. Ini buat black doang. Atau jangan people lah. Tadi kan ini ya race. Race, race. Race ini mah ngebut. Tuh mah. Iya. Race bener. Race Oh. orang namanya race. Nah, gini. Race, ya. Coba. Floating race group nih. Cari datanya nih, data. Ini ada 25 variabel apa segala macam. Ntar di-download aja datanya di sini. Cuman ini bukan gambar ya. CSV. Nanti harus kalau pengen tertariknya gambar ya udah gambar cari. Tapi itu kita nyari data yang udah ada dan belum tentu data yang kita butuhin ada. Jangan khawatir. Jadi harus berjuang banget nih. Paling enak ya kita ngobrol data sendiri. Nggak usah pusing kepala. Kalau mau data gombal bisa macam-macam lah kalau mau data sih. itu bentuknya PNG atau JPG bisa, Bang? Ini tadi bentuknya PNG kalau nggak salah. Coba lihat. Excel bisa baca ya. Tadi datanya PNG. PNG. Kalau JPG itu Nggak tahu, cobain aja. Bisa ditanya di chat GPT, bisa baca JPG kagak? Harusnya sih bisa sih. Bisa ya? Dicoba aja di eksperimen. Tapi ingat ya, apapun yang dikerjain, usahain supaya bisa jadi narasumber webinar. Nasib lu di depan ada di situ soalnya. Berusaha supaya jual diri. Kalau kagak bisa jual diri, kagak laku ntar. Kalau cewek nggak masalah, dikejar cowok yang masalah. Gimana cara cari duit? ya jual diri sekali bayar 300 kan lumayan. Kacau nih. Webinar. Udah mulai kacau nih. Webinar. Kenapa dia 300 apa yang dijual? 1.000 webinar murah. Ya nggak apa-apa buat 300.000 mah udah lumayan. buat awal. Itu dari Pandi itu kadang-kadang bang saya 350.000 tuh sekali jadi narasumber. Kalau mau gombal gini cara webinarnya. Semakin banyak followers semakin mahal. Iya emang. Kalau mau ngelihat gini, tolong lihat yang bisa ngasih duit siapa aja. Misalnya Pandi bisa ngasih duit, siapa bisa ngasih duit. Kita cari topik yang kira-kira nempel sama dia. Gitu. Terus mulai ngomong lah. Iya ditempelin produk biasanya gitu, Bro. Hah? Sambil ditempelin produk. Iya, nempel produk. Jadi bagusnya si panel. Kalau misalnya dari sana berarti tema topiknya tentang Bisa aja soal digital marketing, hubungannya sama domain gitu. nempel sama. Jadi digital marketing tapi domain. Soalnya si Pandi kan domain nih. Nah, terus nanti mulai saya ngomong sama Pandi, nih mahasiswa gua ada yang jago nih ngomong AI sama domain. Udah bikin webinar bareng. Nah, bikin webinar dapat duit tuh di sebelah sana tuh udah. Lumayan. Bang Salim 500.000 sejuta mah oke lah. Sekali webinar lagi. Sekali webinar. Lumayan kan buat beli combro kayak apa. Oke. Ini beres ya. Kita lanjut. Ini masuk ke kuliah beneran nih.
Ini udah tutup dulu. Saya kasih lihat menu-menu yang ada di sini dulu ya. Ini bagian data. Data ini urusannya ngambil data, save data, terus ngelihat data segala macam. Dia bisa baca file CSV juga. Tapi intinya data berbentuk file Excel atau CSV, teks segala macam bisa diobok-obok di sini di bagian data ini. Oke. Terus juga yang penting juga yang ini nih rank. Rank penting. Artinya gini, misalnya saya ambil data nih. Data, terus ini data yang tadi ya, data yang tadi UMKM ya. Nah kita bisa bikin rank sebenarnya. Rank itu sortir kan? Bukan. Ini, tapi salah dia. Ini salah dia, bego dia. Ini blow on. Modelnya di bawah. Ini langsung tahu bego ya. Jadi rank itu harusnya kita ngeranking kolom mana yang akan menentukan klasifikasinya tadi. Masalahnya nih nomor, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan sama semua isinya nih. Provinsi. Hah? Iya dia goblok aja ini mah. N itu maksudnya apa? C itu maksudnya apa? Nah, mana? N sama C kan ada. Mana N sama C? Itu C itu kan C, yang hijau itu C, yang merah itu N. Oh, N itu numerik, C itu karakter. Jadi angka. Yang jadi masalah ini provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan itu kan nama tempat, nggak penting kan. Jadi kalau mau gombal kita delete aja ini. Di datanya kita delete. Kita pengen lihatnya cuman jadi kita memang harus kadang-kadang si program kan blow on. Jadi kadang-kadang gue nggak butuh nih kecamatan, kabupaten segala macam, di delete aja. Pokoknya data yang kita butuhin nanti kita ranking. Ranking itu menentukan mana data yang paling nanti menentukan hasil. Kira gitu. Itu bisa dimanualin kan? Hah? Bisa dimanualin, bisa dipilih kalau misalkan kurang akurat. Bisa. Caranya gini kalau mau pakai program ya, cara milihnya. Itu adanya di bagian sini transform. Ini ada select column. Tapi bisa aja sih di Python juga ada kemampuan seperti ini, ada di Python ya. Ini kita masukin sini. Nah, ini kan keluar kolom-kolomnya. Ini adalah fitur tadi, kakinya berapa, ada bulunya segala macam, itu fitur ya. Nah, bisa aja semuanya disiniin. Sini, ini jadi ignore. Dicuekin. Nah, sekarang kita pengen ngelihatnya cuman yang ini. Jenis kelamin kali penting, disabilitas nggak penting, pendidikan penting, skala usaha semuanya mikro nih, nggak ada yang skala usaha lain. Terus omset penting, terus apalagi metode pemasaran sama teknologi. Jadi yang penting ini doang, yang nggak penting kita cuekin. Nah sekarang kita bisa bikin ranking lagi nih dari sini. Ini programming loh, ini lagi bikin program kayak gini doang, bikin programnya pokoknya blow on lah, udah tahu. Nih kita tahu langsung. Dari yang ini yang paling penting adalah modal, jenis kelamin, pendidikan, omset, metode pemasaran, gitu. Rankingnya gitu. Yang akan nentuin nanti hasil ya, klasifikasi itu makhluk ini. Nah dari sini kita bisa masukin sini sih sebenarnya. Kan tadi kita pakai supervised learning. Unsupervised learning kita masukin ke distance di sini, gitu. Terus kita lihat klasternya. Tapi ini sekarang beda sama yang data sebelumnya. Kalau data sebelumnya tadi semua kolom kita pakai buat analisa. Sekarang kita spesifik hanya 6 kolom yang dipakai. Nah ini hasilnya kayak gini. Nah ini kalau mau ngelihat enak lihat ke modal pendirian. Ini modal. Tapi harus kita tahu dulu ya, ini semua datanya belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Rata-rata pengusaha nggak mau buka rahasia ke pemerintah. Modalnya berapa, omsetnya dia berapa, soalnya urusannya pajaknya nanti makin tinggi. Iya biasanya omsetnya dikecilin, biar kita nggak kena pajak. Jadi walaupun ada datanya, kita dalam kepala harus tahu bahwa ini mereka kayaknya nggak akan jujur. Kenapa? Dibully takut ditampar. Itu udah beres ya? Ini beres. Jadi ini contoh pemakaian dari yang sama sebenarnya. Tadi kan kita pakai ini kan buat ini ya. Kita pakai ini buat gambar.
Sekarang kita pakai ini buat angka sama file Excel, bisa, nggak masalah. Itu, beres ya. Oke, kita kalau udah kayak gini kan kuliah cepet banget nih. Ini ada pertanyaan nggak ada kan? Ya. Itu tadi fitur target berapa? Nah, oke. Tadi ada fitur, ada target. Ini targetnya kosong kan? Ya. Kalau target kosong berarti kita nggak ngasih label apa-apa di datanya. Contoh yang ada, jadi itu namanya kategorinya unsupervised learning. Kalau unsupervised learning di datanya tidak ada label. Ini apa nggak dilabelin. Kita pengen Konteks dia Prof, ya. paling gampang ngelihatnya gini deh. Paling gampang kita ngelihatnya data lain yang ada labelnya. Jadi ada dua makhluk ya. Ada unsupervised, ada supervised. Jadi kalau unsupervised nggak ada labelnya, kalau supervised ada labelnya. Sekarang kita ngambil data yang lain. Jangan yang inilah. Coba saya masuk ke sini ya. Dataset. Iyalah, salah lagi. Remove. Masuk dataset. Kita coba masuk datasetnya mau apa? Titanic. PQRS Titanic. Ini ada. Oh, download dulu dia. Dia download. Oke. Deh. Ini sekarang kita lihat tabelnya. Ini tabelnya kayak gini nih. Tabel Titanic kayak gini. Perhatiin di tabelnya Titanic ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Oke. Nih. Nah, kita lihat dari sininya. Kalau kita perlu ngerubah data bisa kayak gini. Ini perhatiin. Targetnya survive. Gitu ya. Nah, apa hubungannya antara fitur sama target? Gitu ya. Paling gampang neranginnya pakai ini dah. Paling gampang neranginnya pakai kayak gini. Ini udah pada lulus SMA semua kan? Ya. Udah ya. Buat tes. Tes. Belum. Ini persamaan anak SMA nih. Yang kemarin Persamaan apa ini? apa namanya? Ada Apa coba? Lu pada lulus SMA kagak sih? Hah? Perasaan apa ini? Halo. Dulu SMA pada belajar matematika apa kagak sih? Ini ilmunya dipakai sampai nanti sama kayak gini semua. Jadi yang namanya machine learning ilmunya yang ini. Ini pelajaran SMA, mungkin SMP ya. Ini namanya persoalan apa? Nggak tahu. Aljabar linear. Ini persoalan linear. Oh, sama. Tapi kalau dia banyak variabelnya kita nyebutnya aljabar. Ya, ini persoalan linear. Oke. Persoalan yang lain tuh kayak gini nih misalnya. A X kuadrat tambah B kali X tambah C sama dengan Y. Persoalan apa ini? Lu SMA lulus apa kagak sih? Parah nih. Halo, persoalan apa ini? Pas COVID. Alasan aja lu. Aduh, parah. Ini persoalan parabola. Parabola tuh kayak gini ya. Persoalan kuadrat lah, kuadrat. Ini kuadrat. Persoalan kuadrat ya. Oke. Kenapa kita nggak pakai persoalan yang kuadrat atau yang rumit? Kita pakainya yang linear supaya programmingnya gampang. Walaupun dunia itu tidak linear sebetulnya. Mana ada dunia linear, kan dunia kan kompleks banget. Jadi supaya kita gampang ngitungnya segala macam, kita bikin semua masalah dunia jadi linear. Padahal masalah yang benernya kagak ada yang linear sih di dunia. Jadi asal tahu yang namanya AI, machine learning dan sebagainya itu membuat linear semua masalah di dunia. Akibatnya dia pasti nggak akan bisa 100% benar. Karena masalah benernya nggak ada yang linear sih sebenarnya. Beres ya, ngerti ya? Nah sekarang saya kasih.
kasih training data. Kalau X1 Y-nya 7, X-nya 2, Y-nya 8, X-nya 3, Y-nya 9. Oke. Ini namanya training data. Jadi kalau kita main AI, machine learning sebagainya, kita biasanya tadi kita butuh data buat training kan? Ini namanya training data nih. Kita kasih tahu X1, Y7, X2. Nah, ini X ini fitur, Ya. Y itu target. Ya. Beres ya? Jadi kalau udah tahu tadi fitur target itu apa? Ini target. Yang jadi masalah kalau targetnya kagak ada. Nah, itu namanya unsupervised learning. Kalau targetnya ada, itu namanya supervised learning. Jadi kalau ada supervised, kalau tidak ada unsupervised. Unsupervised artinya nggak ada label. Kalau supervised ada label. Pertanyaannya bagus mana? Unsupervised atau supervised? Bagus mana coba? Supervised. Nah, ini kalau ngomong jujur terus terang, si Google segala macam pakainya supervised learning sebetulnya. Jadi datanya dilabelin. Jadi mereka bayar orang buat ngelabelin data. Dibayar nih orangnya rata-rata di Asia buat ngelabelin data supaya hasil mesin learningnya jadi bagus. Dilabelin sama manusia, udah gitu dimasukin ke algoritma buat ngitung segala macam. Beres ya. Nah, setelah kita masukin ke data training, kita harus ngitung A-nya berapa, B-nya berapa. Oke. A-nya berapa, B-nya berapa? Sebut. Ini namanya model. Yang 6 apa? A. Hah? Iya. A-nya 6. B-nya mampus lu. B-nya 1. Ada yang lain? Lu percaya sama Yoga nggak? Yoga. Percaya sama Yoga nggak? Yoga dipercaya lagi. Coba. Bener salah? Ini SMA ya, pelajaran SMA ya. Saya kasih tahu dulu nih, teknik buat ngitung ini namanya teknik substitusi. Ya. Nah, udah ya, berapa A-nya, B-nya berapa? A-nya 6, B-nya 1 berarti. Enggak, gua nanya dulu. Ini A6B1 bener apa salah? Pertanyaannya itu dulu. Itu si Yoga lagi ngarang. Hah? Bener. Yang lain? Bener salah? Lu jangan langsung percaya, tes dulu. Jangan pernah percaya sama Yoga, percaya sama yang di atas. Iya. Lagi puasa lu percaya sama Yoga lagi. Ngaco. Tuh salah kan, udah salah langsung. Berapa ya? Jadi Yoga salah sih, Bang. Yoga salah. Yang benar berapa? Ada salah. Apa yang diganti? Boleh ganti. Jadi bahasa tadi. Parah. Nih. Kita masukin ya. Kita masukin angka ini ke dalam. Angka-angka ini ke dalam ya. Misal X1 berarti A doang dong. A plus B sama dengan 7 ya. Gitu kan? Kalau X2 berarti 2A plus B sama dengan 8. Bener kan? Terus ini 3A plus B sama dengan 9. Gitu ya? Oke. Sekarang kita balikin biar enak ngelihatnya. Pindahin ke bawah. Nih. Udah mulai kelihatan belum A-nya berapa, B-nya berapa? Nggak bisa lihat juga loh tetep. Parah. Kelihatan kagak sih A-nya berapa, B-nya berapa? Iya tuh berapa ya? Balik, hanya 1, B-nya 6. Hah? Hanya 1, B-nya 6. Ya, caranya gini. Ngelihatnya gini, paling gampang. Ini dua persamaannya kita ambil ya. Persamaan 2A plus B sama 8 sama A plus B sama 7. Atas kurang bawah. Atas kurang bawah jadi berapa? 2A kurangin A berapa? 2A kurangin A. 2A. A. B kurang B 0. 8 kurang 7 1.
1. Dapat 1. Dapat 1. Sekarang A-nya 1 kan? Ya. Kita masukin A-nya ke atas. 1 plus B sama dengan 7. Maka B berapa? 6. 6. Ini namanya substitusi ya. Ini diajarin sama guru matematika SMA. Lu kagak pernah diajarin, lu gamparin tuh guru. SMK nggak sama. Paling jago ngeles. Bagian gitu langsung ngeles. Saya SMK. Dasar lu pada. Jadi ini diajarin SMK nggak diajarin gini ya? Nggak terlalu ya. Hah? Ya, sebenarnya gampang sih, kayak gini gampang. Cuman harus pernah diajarin aja jadi biar cepet. Jadi waktu di SMA SMK juga mungkin saya nggak pernah tahu bahwa ilmunya ini dipakai sampai hari ini. Gitu. Ini beres ya, A dan B. Sekarang kita ganti soal. Ganti soal. Misalnya soalnya kayak gini, suhu 25 derajat Celcius, kemudian humidity 20%, ini panas. Suhu 26 derajat Celcius, ini 15% panas. Ini kalau kita mainan IoT ya, Internet of Things, IoT, kita pasang sensor, ada suhu, ada humidity, dapat data kayak gini. Terus suhu misalnya 12 derajat Celcius, humidity misalnya 80%, ini hujan. Sekarang pertanyaannya, kalau saya ngukur suhu 13 derajat Celcius, humidity 90%, kira-kira apa? Hujan. Ada ya? Ya. Saya nanyain A dan B nggak? Enggak, soalnya bingung A dan B. Tapi tetap si algoritma akan ngitung A dan B. Buat dapetin model dan ini bagian yang ini namanya forecasting, prediksi ke depan. Dan ini sangat dipakai sama orang-orang cuaca BMKG karena dia harus bisa prediksi jam berapa bakal hujan. Nah ini tekniknya kayak gini. Gitu. Ini saya pernah ngasih ceramah di BMKG soalnya. Terus juga itu orang BMKG pas ngobrol-ngobrol ternyata pakai machine learning, sama aja udah. Barangnya itu lagi. Jadi barangnya ini lagi, cuman datanya beda. Yang ini cuaca, yang ini nanti omset modal, yang ini apa. Jadi barangnya beda, makhluknya itu lagi. Oke, sekarang saya akan masukin lagi yang lain. Kata-kata bentuknya ya. Misalnya ITTS keren banget. Oke. 1. Terus dia cantik sekali. 1. Terus saya sakit perut. 0. Ada saya lapar ya. Saya lapar. Sekarang coba tadi berapa? Saya haus. Berapa ya? 0. Beres ya? Langsung tahu ya? Oh iya. Gitu ya. Jadi ini makhluk ini balik lagi ini adalah training data, yang ini forecasting. Bukan forecasting, klasifikasi sebenarnya. Kalau yang ini forecast. Ini lebih klasifikasi. Oke. Yang ini kita bisa ngelihat sentimen. Orang positif atau negatif ke satu hal. Kita bisa lihat sentimen. Artinya apa? Kalau ngelihat ini si AI machine learning tidak harus menganalisa angka. Bisa derajat Celcius, humidity persen, ada tulisan, apa segala macam. Jadi data yang dimasukin tidak harus angka, bisa tulisan, bisa gambar, bisa suara segala macam. Oke. Nah, itu machine learning. Kalau perkembangan yang sekarang, ChatGPT segala macam itu beda lagi sama machine learning. Dari data-data ini dia bisa forecast ke depan. Tapi itu lebih ke arah forecasting sih sebenarnya. Tapi kita nyebutnya generative AI. Kita generate tulisan lagi yang baru. Kira-kira gitu. Oke, balik lagi sini. Ini kita lihat ini ya. Data Titanic. Ini kita lihat dulu datanya. Ini datanya. Ini ada status kelas 1, umurnya dewasa sama anak. Kemudian ada jenis kelamin laki perempuan.
Oke. Di sini ada targetnya ada mati atau hidup. Ini bayangkan ini ada berapa anak nih? Ada 2.201 orang di kapal Titanic. Pada tahu Titanic gak sih? Siapa? Bukan. Bintang filmnya siapa bintang film? Oh tahu ya. Oke. Leonardo tahu. Leonardo apa FC apa? Madrid apa? Gue kagak tahu, gue nggak pernah main bola. Tapi intinya di sini ada status first class, bisa digedein kagak sih? Nggak bisa digedein. Mudah-mudahan kelihatan nih. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus ada umur, dewasa anak, terus ada jenis kelamin laki perempuan. Pertanyaannya, bayangin kapal Titanic dengan 2.000 orang tenggelam. Ada yang hidup, ada yang mati. Untuk bisa mati, orang harus ada malaikat maut datang dong. Ini ada malaikat maut datang ke kapal Titanic mau nyabut nyawa orang. Parameter apa yang dia pakai untuk nyabut nyawa orang tadi? Parameter cuma 3 ya, kelas, terus umur, terus jenis kelamin laki perempuan. Waktu dia ngelihat orang, yang dilihat pertama kali apa? Kelas, umur, laki perempuan. Apa yang dia lihat? Ini nggak ada yang dilihat ya. Satu nggak ada yang lihat. Itu pendapat kan? Sah-sah aja, walaupun salah. Ada lagi? Ada 3 nih. Yang dilihat apa? Buat nyabut nyawa orang. Kelas. Jadi kelas. Kelas artinya kalau kelas 1 selamat. Yang kelas terakhir Kelas ekonomi mati. Enggak. Ya, Apa? Ada lagi satu lagi. Ini kelas itu laki perempuan. Artinya kalau laki mati, perempuan hidup. Jadi ada yang mikir kalau malaikat datang dilihat ini tiketnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 mati. Pas datang pakai celana apa pakai rok hidup. Pakai celana mati. Nanti ada lagi yang datang dia ngelihat umur. Ono mati. Lu pada hidup gitu kan ya. Beres ya. Sekarang kita lihat yang benerannya. Oke, benerannya. Oke, datasetnya cuma gitu aja. Kita harus, ini banyak algoritma di sini. Ini ada banyak algoritma sebetulnya. Ini kita nyebutnya model. Ada algoritma banyak. Di sini algoritma ada yang namanya logistic regression, ada yang namanya naive Bayes, ada yang namanya tree, ada yang namanya random forest, ada yang namanya neural network. Neural network itu yang dipakai sama Google apa tadi? Inception itu neural network. Ini bisa kita set sih neuralnya ada berapa segala macam bisa kita set. Tapi ntar aja lah. Nah kita mau ngetes algoritma ini mana yang paling presisi di antara sekian banyak algoritma mana yang paling presisi buat analisa data itu. Oke. Caranya di sini kita buka evaluasi, di sini ada tes score. Oke, itu buat ngetes. Kalau kita lihat di sini ada evaluation results, hasil evaluasi, gitu ya. Cuman ini kosong, soalnya belum saya sambung-sambungin. Sekarang kita akan nyambungin, kita melakukan programming, kita nyambungin. Ini dataset kita masukin sini, jebret. Dataset masuk, terus kita sambungin nih algoritma ini, sambungin algoritma yang ini, sambungin algoritma ini, sama neural network sambungin. Kita mau ngecek mana yang paling presisi. Tinggal gini, lama neural network. Jadi saya nggak terlalu pro neural network soalnya lama. Aduh, males banget tunggunya. Ini hasilnya, oke. Ini ada macam-macam variabel yang kita butuhin adalah yang precision. Oke. Angka maksimumnya 100% presisi. Kelihatan dia logistic regression 0,7, naive Bayes 0,7, tree 0,7, random forest 0,7. Ini sama semua nih. Tree paling bagus ya. Tree paling bagus 0,816. Yang lain di bawahnya tree. Oke.
Kita udah lihat tri paling bagus. Nah sekarang kita pakai tri nih. Jadi waktu kita nentuin algoritma mana yang mau kita pakai, kita tes dulu. Yang mana yang paling bagus. Sudah kita tes paling bagus yang mana, ini kita buang. Coba duel sama neural network. Tadi sama tuh. Emang sama tadi? Sama, kan? Yang bener. Tadi sama Bro. Oh ya. Iya, tri sama neural network ternyata. Cuma neural network yang lama, aduh males nunggunya. Itu ada urutan nggak? Kenapa? Kok dokter sih? Ini orang jaringan TKJ kasihan banget sih hidupnya. Di kepalanya router doang. Iya. Itu ada Bro, bingung Bro. Lihat tuh. Hah? Duduk sini dong. Lebih enak lihat nih. Naik lagi Bro, malah ada 3 sekarang. Presisinya. Ini sama 0, Tapi AUC-nya beda Bro. AUC-nya mana? Ke paling kiri. Paling bagus tetap ya tri sama neural network sama ya. Oke. Oh yang random forest lebih tinggi. Oke. Cuman random forest kita punya masalah buat visualisasi, buat ngasih gambarnya. Jadi yang gambarnya bagus itu tri sebenarnya. Oke. Ini kita cabut. Artinya tri masih oke dan tri bisa menghasilkan gambar yang oke. Ini udah kita buang aja. Ini kita buang. Kena ya, Bro. Ini buang. Jadi yang namanya programming, machine learning sama neural network segala macam, ntar cuman ngambil data atau mata-mata, Diproses. terus masukin bikin model, terus kita dapetin visualisasi. Kita pakai tree viewer buat lihat visualisasinya. Sambung ini. Udah. Programming cuma gitu doang sih sebenarnya. Selesai. Data engineering. Ini ya. Ini harganya 5 juta sekali workshop. Cuma 3 ting. Tarik garis satu. Tapi kan kita harus ngomongnya kayaknya kita Ya. susah banget gitu, padahal sih tolol banget sih. Ini asli loh. Bisa sampai 5 juta perak sekali workshop bangsanya. Saya kasih workshopnya kebetulan dari jam 8 sampai jam 12 sih. Ya wajar dikasih 5 juta sih. Itu database apa database yang itu, Bro? Database dan dataset. Dari mereka. Ini dia punya dataset yang buat contoh. Kalau saya ambil dataset ya. Kalau dataset dia punya contoh. Oh iya. Kalau kita mau bikin sendiri, kita bacanya bukan pakai dataset, kita makainya file. Oh, by default dia ada buat ininya sendiri. Dia punya contoh. Yang buat latihan gitu. Iya. Yang buat nyoba-nyoba gitu. Bisa. Oh, itu yang dipakai. Yang saya pakai itu, jadi kita nggak usah download lagi. Cuman kalau mau pakai yang lebih gede filenya, ambil di Kaggle tadi. Kaggle filenya gede-gede. Itu pakai Orange, pingsan Orange-nya. Jadi itu buat mainan Python keras segala macam, makanya Kaggle. Itu beres ya, sip ya. Deh, kita lihat hasilnya nih sekarang. Tadi siapa? Dia nggak ada urusan sama fitur kan? Mati aja lu. Mau kelas berapa nggak peduli. Ini urusannya apa tadi? Yoga tenon. Apanya? Tadi kelas. Tadi urusannya apa tadi? Tadi urusan rock sama Gender laki perempuan. Tadi urusannya urusan ini ya, kelas, tiket. Jadi waktu malaikat datang dia lihat tiketnya kan. Ini kelas berapa nih? Kelas 1 2 3 4. Ya, kelas 1 lewat. Kelas ekonomi mati aja lu. Gitu ya. Jadi lain kali kalau naik kapal ambil jalan kelas ekonomi. Kelas 1. Emang ada di kapal feri. Perasaan tiketnya sama semua. Di rumah sakit ada Ferry. Hah? Di rumah sakit ada. Oh, BPJS beda. Oh, BPJS. Ditanganinya. Kalau dia mati. Tapi kalau udah mati mah dikubur juga loh. Kelas 1, kelas 2, 3 ya mati aja tetap. Ngaco. Nih kita lihat hasil ya. Kita lihat hasil nih. Ini saya ambil yang ini aja dah. Nih, kalau dilihat pertama kali dilihat waktu malaikat datang yang dilihat adalah jenis kelamin. Lu laki perempuan. Ini kita bikin targetnya adalah mau hidup mati. Targetnya Mati. mati itu no ya, karena ini tadi parameternya survive. Ya. Kalau mati no. Oke. Jadi kita lihat dari jenis kelamin bahwa orang laki-laki kemungkinan besar akan dicabut nyawanya.
Jadi siapa tadi yang jenis kelamin siapa? Lo. Ya udah, jadi bener itu. Jadi siap-siap kalau naik kapal pakai rok. Pakai hijab. Pakai hijab, pakai rok, rambut gondrong. Nah, selamat lo. Malaikat mautnya ketipu tuh. Sekarang kita lihat level selanjutnya. Level selanjutnya yang dilihat ternyata kalau perempuan yang dilihat adalah status tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau laki-laki bukan status yang dilihat, umur. Beda, jadi perilaku laki dan perempuan lain. Jadi kalau perempuan akan dilihat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau laki-laki umur. Konsekuensinya kalau laki-laki umurnya tua, mati. Iya benar. Umur muda, hidup. Kalau perempuan yang dilihat status. Dia kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 ekonomi, mati. Jadi perempuan beda sama laki-laki. Ternyata beda ini, walaupun namanya sama, malaikat maut. Tapi dia ngelihatnya lain. Ini dari data loh. Perhatiin datanya, kalau dilihat tadi datanya cuma gitu aja ya. Tabel gitu aja ya. Kita bisa ngelihat nih. Sekarang kita naikin lagi levelnya. Ke level 3. Perempuan yang kelas 3 dilihat umur. Kalau kelas 3 umurnya muda, anak-anak kemungkinan besar hidup. Kalau umurnya dewasa, mati. Itu. Kalau yang di status dilihat lagi, kelas 1, kelas 2, 3 dilihat lagi statusnya. Prioritasnya lagi, dia main prioritas nih. Yang bakal mati siapa duluan nih? Kelas 2 dimatiin. Iya nih. Oh, kelas 2 sama kru mati. Cewek kelas 1 hidup. Gitu ya. Jadi gitu cara ngelihatnya loh. Terus yang ini kalau laki-laki dilihat umur, kemudian dilihat status. Kalau dewasa dilihat status, dia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau anak-anak udah pasti hidup. Oke. Oh, dilihat status juga nih. Kalau udah Anak kalau kelas 1 kemungkinan besar kok banyak yang mati kelas 1 ya. Ini yang hidup mati ya, warna biru mati ya. mati ya. Jadi yang kelas 1 hidup, kelas 2, 3 mati. Terus nanti statusnya kelas ini sama semua, mati semua nih. Laki-laki mah kasihan lah. Beres? Sekarang kita ganti datanya. Ini kita ganti datanya ya. Ganti ini. Kita ganti datanya ke car, ke mobil. Ya udah jam segini ya. Ya udah deh. 2 menit pas. Kagok. Menerangin cuma 2 menit apa? Kagok. Ya udah. Jadi minggu depan kita pakai Zoom. Tolong ikut Zoom yang Senin jam 7 sampai jam 9. Kalau mau dapetin ilmu yang forensik silakan ikut Zoom yang jam 5 sampai jam 7. Iya. Imam dia. Bisa dipercaya nih imam, waduh canggih hebat. Ya udah, sampai ketemu minggu kita ketemu tanggal berapa? Habis lebaran. Oh ya udah. Ya. Hah? Langsung kita di lantai 3 ya. Mau lama. Ya, kalau saya mah ikutin pesanan aja, lu mau lama langsung mau lama kita hajar. Kalau mau lama kita hajar di atas. Gitu. Kan bisa ikutin yang orange, bisa ikut kuliah yang hari Senin. Yang hari Kamisnya kita kalau mau lama saya sih nggak masalah sih. Jadi materi bisa loncat-loncat seenak juga. Udah, sampai ketemu. Mohon maaf lahir batin sebelum telat. Kalau nggak ketemu harus Senin minggu depan. Ya. Makanya pakai rok lu pada.